Masuk. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya minta kesediaan kepada ketua kelas. Ada ya? Ada. Silakan pimpin doanya agar pembelajaran kita hari ini berjalan lancar, ilmunya bisa bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Baik, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Ando ya. Bu, apa itu Bu? Mana itu waktu rumah? Kita kan untuk belajar dulu. Jadi kalau yang saya kasih ini. Boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, dan suaranya kayaknya bukan menunjukkan kalau kita belajar jam lain ya. Ya, Bu. Anak muda memang harus semangat. Tidak perlu kenal serengkel. Ya toh? Ya, Yang terakhir mau jam pertama belajar harus semangat. Sebelum kita mulai kita sudah berdoa. Saya mau minta siapa yang berani mengungkapkan atau menyebutkan kembali kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati minggu lalu. Kata kelas itu siapa? masuk tepat waktu, kemudian berpakaian rapi, kemudian aktif saat berdiskusi, dan yang terakhir menghargai pendapat orang lain saat berdiskusi. Terima Oke, kasih. sudah perlu kata kelas. Jadi matematika kita pegang ya hari ini. Saya kita lanjut. Saya mau putarkan film ini. Coba siapa yang bisa minta tolong? Ini dia apa namanya? Fokusnya. Tidak terlalu berat. Coba sekarang itu di kelas jalan. Thank you.
Dari situ, akhirnya saya memutuskan untuk juga bisa kamu dan ayah kamu. Ayah kamu itu sangat baik. Jadi saya ini kamu terima. Kamu dan ayah sudah sadar layaknya keluarga. Terima kasih. Karena ayahmu sudah menjaga toko. Oke ya, untuk saya ada pertanyaan tapi disimpan dulu ya. Saya ambil lupa kata kasih kamu untuk filmnya. Saya mau cek dulu siapa yang tidak hadir ya. Yang tidak hadir siapa ini? Masuk ya nih. Oke, siapa lagi? Kenapa kita ini? Terus? Siapa lagi? Dia sama terus ya Bu. Sustria ya? Sakit tidak? Bimo. Ya Bu. Bimo siapa Bu? Bimo sakit. Sakit juga. Ada lagi? Oke, sudah sakit tadi sudah izin. Oke, sakit ya? Ya Bu. Sudah itu sakit kayaknya? Iya Bu. Saya ada pertanyaan ya. Sebelum kita beralih ke film tadi, siapa masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu? Ya Bu. Oke, Azika, apa yang dipelajari minggu lalu? Novel Bu. Mempelajari tentang novel. Tadi Aprilia juga nggak tanya. Nah, di novel minggu lalu apa saja yang kita bahas, Aprilia? Membahas tentang unsur-unsur pembangun di dalam novel. Ya, membahas unsur-unsur pembangun di dalam novel. Siapa yang masih ingat apa saja unsur-unsur pembangun dalam novel itu? Coba yang ini, berdiri. Prinsip dan ekstrinsi. Ya, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Siapa yang ingat apa saja unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik? Nah, coba lihat dulu. Kalau unsur intrinsik sendiri itu ada yang namanya penokohan, latar, tema, mungkin agama, ya seperti itu dan sebagainya. Kalau untuk ekstrinsik sendiri kayak makna-makna yang terkandung dalam novel tersebut seperti pesan-pesan apa, nilai-nilai apa yang terkandung. Unsur ekstrinsik karena film tersebut mengandung nilai sosial. Unsur ekstrinsik karena mengandung nilai orang lain sudah itu. Siapa? Kita kelas dulu. Kira-kira apa selain nilai sosial? Kira-kira nilai apa lagi di situ dari kalian tadi? Nilai moral. Ya, nilai moral. Nah, sekarang saya punya pertanyaan lagi. Bahwa itu ada nilai sosial, ada nilai moral. Tentu ada alasannya kan? Ya. Ada alasannya ya? Ya. Siapa yang berani? Acungkan tangan. Kenapa ada nilai sosial dan ada nilai moral? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Oke, coba kasih lagi. Oke, jadi film tersebut mengandung nilai sosial karena tadi ada sempat ditampilkan berhubungan dengan hubungan si tokoh dengan tokoh yang lainnya, masyarakat yang lainnya. Jadi terjadi ada di dalamnya nilai sosial. Kemudian yang kedua nilai moral dengan kebiasaan dari ayah si Sari itu yang suka menolong orang lain. Sangat tepat. Yang dijelaskan oleh Azika tadi dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini bahwa kita akan menafsirkan dengan benar. Tapi untuk lebih jelasnya silakan siapa yang mau baca ya. Tujuan dan komposisi dasar akan kita capai pada hari ini. Silakan saya ulang dulu. Titik 8 menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca. Oke, lanjut tujuannya, kasih besar suaranya. Tujuan pembelajaran dibaca dengan tepat. Kedua, menyusun hasil interpretasi maksud pandangan pengarang terhadap nilai-nilai kehidupan dalam novel menjadi wacana sederhana dengan baik dan benar. Kelihatan? Kurang kentara. Oke, kasih sedikit. Sudah. Kompetensi dasar 4.8 menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang baik secara lisan maupun tulisan. Dan tujuannya
Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pandangan pengarang terhadap kehidupan dan novel yang dibaca berdasarkan nilai-nilai yang telah ditentukan secara tepat. 2. Menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang baik secara lisan maupun tulisan dengan cepat. Nah, dari tujuan ini otomatis akan ada manfaat yang akan kita peroleh sebentar, ya. Manfaat mempelajari nilai-nilai dalam novel, kemudian kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih kita harus tahu nilai dalam kehidupan itu? Ya, apa pentingnya nilai itu dalam kehidupan? Supaya bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Supaya bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Ada lagi? Sebagai tujuan. Coba yang salah sebagai, coba berdiri sebagai apa tadi? Sebagai tujuan hidup. Sebagai tujuan hidup atau tuntunan hidup. Di sebelah situ saya dengar bunyi. Sebagai pedoman dan acuan hidup kita, bagaimana kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Oke, luar biasa Bapak. Sekarang ini sudah tercapai, karyanya ada, tujuannya ada, kemudian manfaatnya kita sudah tahu ya. Jadi ingat ya, itu adalah rambu-rambu yang akan kita capai hari ini ya. Oke, berikut saya punya kertas ya. Ini namanya kertas stick ya. Nah sekarang silakan dituangkan di dalam sini. Ya, kalian sukanya belajar itu membacakan, nonton video atau mendengarkan, bisa ya? Saya bagi ya. Oke. Untuk acuan kita buat kelompok sebentar. Bisa? Bisa, Bu. Silakan oper ke belakang. Langsung oper di belakang dulu. Sudah cukup. Nanti store ulang sama saya sebentar ya. Saya dulu. Di store langsung saya. Yang sudah langsung tulis. Sudah langsung tulis ya. Sudah cukup? Oke, cukup. Nah, saya beri waktu berapa menit ini? Berapa menit bisa? Bisa 2 menit ya? Kemudian store ulang sama saya. Ya, sudah. Oke, yang lain? Sudah?
petunjuk semuanya di sini. Kemudian penggalan novelnya ada di sini. Yang mau dikerja semuanya ada di sini. Kerja dulu, kemudian ada materi yang saya kirimkan tadi malam di grup kalian. Tolong dipahami. Kalau tidak dipahami nanti bertanya, ada materi lain yang saya tampilkan. Kalau tidak menurut dengan itu, kalian bisa cari sendiri di sumber lain, ada berbagai referensi yang lain. Paham ya? Ini yang materi. Ini kelompok permisi. Terus nama-namanya ya, kata sebentar saya mau ambil itu uang di bagiannya. Saya nilai. Perhatian, yang lain silakan buat seperti ini di kelompoknya biar ketahuan. Ini contohnya, perhatian. Begini, silakan buat kemudian taruh di mejanya. Yang lain tulis nama kelompok apa namanya, nama di kelompoknya, kemudian lain langsung baca materi. Silakan mulai. Bisa 20 menit bisa ya? Bisa. Nanti sebentar tampil di depan satu kelompok bisa 10 menit atau terlalu lama mungkin, atau kita selesai ke 8 menit lah ya. 8 menit tampil di depan sudah bisa. Kita kasih rapat menjadi kasih rapat. Semuanya ya. Takbir ada. Udah. Oke, sudah boleh. Takbir ada. Silakan tidak ya. Ini penggalannya. Iya, Bu, penggalannya. Contohnya di pandangan kan ngajar pandangan yang interpretasi. Kan dari situ kalian bagian ingat ya, waktunya 20 menit. Dengan menjadi rebutan bagi kaum hawa, kau bisa pendidikan untuk pacar dan sambil bermain monopoli, Angel pun mengamankan balas dan uang. Setelah berbincang-bincang dan membujuk kakaknya, pada akhirnya Hendra sang kakak dengan ikhlas untuk memberikan uang celengannya saat itu kepada adik tercinta. Nah, pun dibutuhkan kasus Angel yang bernama Hendra, yang membuat Angel begitu terlihat malu kedatangan kakaknya yang keterbelakang mental penuh perjuangan dan sebenarnya bermaksud baik karena ingin mengantarkan kado yang tertinggal. Pesta tersebut akhirnya ricu dan Angel pun lari dan mengalami kecelakaan. Kecelakaan tersebut menyebabkan tidak ada satupun orang yang bisa menyelamatkan dirinya selain Hendra. Kecelakaan tersebut menyebabkan Angel koma dan Tidak.
Iya, tahu semua. Yang ini kan yang lain kan sudah pusatnya ya, no? Kalau menjelaskan dua tiga tidak jadi masalah, tulisan meja tapi ada satu yang keluar, no? Dalam hal ini toh kakaknya itu maksudnya Indra. Indra sebagai Kakaknya. Pada akhirnya Indra adalah kakak yang baik hati dan peduli. Yang Lalu kalau internet masih pandangan kemarin, interpretasi apa? potongan teks. Potongan teks? Oh, dengan begini. Iya, bukan ya. Ini Pokoknya anggap kalian itu yang benar memberikan pandangan bukan sekedar aslinya itu kan. Sudah selesai katanya. Ada masalah? Ya? Ada masalah untuk sementara? Ya ada ya? Satunya saja. Nanti bisa katakan dia saja. Jelas nilainya itu berkaitan dengan pandangan yang benar interpretasi. Jadi kalau misalnya kita nilainya, pasti akan tulis di pandangan akan sendiri. Kan begitu kan? Iya. Kan tidak boleh nilai yang lain dari pandangan yang lain.
Tapi kalian jangan terganggu ya kalau misalnya mau simak. Nilai moral ya, saya tulis. Berikut yang kedua, Nilai agama, Bu. nilai Ketiga nilai sosial, Bu. nilai ya. Saya kelompoknya itu. Empat. Nilai adat. Nilai adat.
5. Pendidik ya. Oke, perhatian. Jadi masing-masing kelompok tampilkan berapa kita punya kesepakatan? 8 menit ya. Jadi 8 menit tiap kelompok tampil, biar saya saja jadi moderatornya. Silakan yang lain jadi penyaji dan penyanyi yang lain ya. Biar saya akan aktif semua. Bisa kita mulai? Bisa. Bisa ya? Kita akan semangat dulu seperti film lalu. Oke, 1, 2, 3. Sudah bisa? Bisa. Kita persilakan kepada nilai moral. Kalau kamu kasih moral itu belum ya. Silakan ambil tempat di depan. Berdiri ya, tamu di depan ya. Silakan bawa semua peralatannya ke depan. Terbang kita mulai dari sekarang. Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yaitu nilai moral akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengenai nilai-nilai dan juga pandangan yang terkandung dalam novel serta interpretasi yang terkandung dalam nilai-nilai novel. Untuk sebelum itu mungkin akan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Muhammad Rato Sunitola sebagai moderator. Saya Siti Nurhayati sebagai pemateri. Saya Alda Jufri sebagai penyaji. Saya Zahra Kiara sebagai penyaji. Saya Muhammad Reda sebagai motulen. Ya, mungkin itu saja. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada pembahas untuk membahas materi yang akan kita diskusikan. Oke, silakan disimak ya. Silakan disimak. Oke, baik, terima kasih moderator. Langsung saja berdasarkan penggalan novel. Jadi mungkin sebelum masuk pada poin-poin yang ingin ditanyakan, terlebih dahulu saya akan memberikan sinopsis dari novel ini. Jadi novel ini memiliki 3 tokoh utama, yakni ada Aji, Angel, dan juga Hendra. Nah, di mana Angel ini memiliki seorang kakak bernama Hendra. Nah, Angel ini memiliki ketertarikan terhadap Aji. Singkat cerita, Aji ini dia membuat suatu acara ulang tahun. Nah, karena ketertarikan si Angel ini kepada Aji, sehingga dia ingin memberikan penampilan dan juga hadiah terbaik untuk Aji di hari ulang tahunnya. Tetapi Angel ini mengalami kendala berupa finansial. Dia tidak mempunyai uang, sehingga untuk mengatasi persoalan tersebut, Angel membujuk kakaknya Hendra untuk memberikannya uang, sehingga dia bisa memberikan yang terbaik di ulang tahun Aji itu. Setelah Angel ini membujuk kakaknya, Hendra memberikan Aji. Angel lupa membawa kado di malam itu, sehingga Hendra berinisiatif untuk membawakan kado tersebut di acara ulang tahun Aji. Namun karena malu akan kondisi kakaknya, jadi di pesta ulang tahun Aji ini terjadi kericuhan karena si Angel ini malu. Dia melarikan diri dari acara tersebut, dan karena dan akhirnya dia mengalami kecelakaan. Nah, Hendra di sini sebagai kakak rela mendonorkan hatinya untuk kesembuhan adiknya. Singkat cerita seperti itu. Nah, berdasarkan novel tersebut, nilai-nilai yang kami temukan yaitu yang pertama nilai sosial, yang kedua nilai moral, dan yang ketiga nilai didik atau nilai pendidikan. Selanjutnya, pandangan pengarang berdasarkan nilai-nilai kehidupan dalam tokoh. Nah, di sini pengarang menghadirkan tokoh Hendra dalam novel tersebut yang mencerminkan nilai sosial, yang mana tokoh yang modern. Nah, di sini nilai sosial pada penggalan ketika sang kakak atau Hendra ini ikhlas untuk memberikan uang celengannya saat itu kepada adiknya. Ini nilai sosialnya, dia membantu adiknya. Nah, selanjutnya terdapat pula nilai moral pada kutipan di sini yang membuat Angel begitu terlihat malu kedatangan kakaknya yang sedang belakangan mental penuh perjuangan dengan sebenarnya bermaksud baik karena ingin mengantarkan kakak yang tertinggal. Di sini nilai moral yang dapat kami tangkap adalah kita itu harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Di sini Angel tidak bersyukur akan keberadaan kakaknya hanya karena latar belakang finansial yang tidak sama seperti Aji, sehingga ada rasa malu di situ. Nah, itu bisa kita jadikan pelajaran bahwa sebenarnya kita harus menghargai apa yang kita miliki, begitu. Atau singkatnya kita harus bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Nah, selanjutnya juga ada nilai didik atau nilai pelajaran yang dapat kita petik pada novel ini.
yakni pada secara keseluruhan beberapa minggu kelompok. Ya, itulah nilai-nilai yang kita telah dapatkan, nilai-nilai serta interpretasi dan juga sudut pandang pengarang. Mungkin dari teman-teman ada yang memberikan pertanyaan, saran ataupun saran. Saya persilakan kepada teman-teman. Yaitu saling menghormati dan menghargai, tapi tidak diberikan contoh kutipannya dalam teks. Saya minta contoh kutipannya yang terdapat dalam tulisan tersebut. Ya, sekian, terima kasih. Kami berikan kesempatan kepada kami untuk menjawab singkat sebagai materi. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya, Rizal. Nah, nilai pendidikan di sini kami tidak menemukan kutipan tanggal novelnya, namun dari secara keseluruhan novel ini kami bisa menganalisis secara tidak langsung bahwa ternyata ada nilai pendidik atau nilai pelajaran yang dapat kita petik dalam penggal novel ini. Mungkin sekian saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana dari jawaban kami? Saya berbagi untuk sekelompoknya sekali lagi. Silakan, berarti sudah jelas. Silakan kembali Ya. tutup dulu. Terima kasih atas waktu yang tadi diberikan kepada Ibu Guru dan juga teman-teman untuk mendengarkan kami, untuk memberikan materi, untuk memberikan presentasi hasil diskusi kami. Sekian kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikut kepada kelompok berikutnya ya. Wilayahnya, Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok agama, kelompok nilai agama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru dan teman-teman semua karena telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan atau membahas kembali apa yang telah kita presentasi. Setelah apa yang telah kita diskusikan. Nah, selanjutnya saya akan langsung menyerahkan kepada sang sebelum kami lanjut membahas atau mempresentasikan diskusi kami ingin memperkenalkan saya Laude Muhammad Razif Fasihu dan di sebelah saya Fidera Dalila sebagai pemateri. Saya Zulfanur sebagai pemateri. Saya Wadah Jadi Dulu tadi sebagai pemateri. Saya Yulian Zara sebagai materi. Setelah kami saya akan menyerahkan kembali kepada pembahas materi. Baik, terima kasih kepada moderator. Berdasarkan penggalan novel yang telah kami diskusikan bersama, yang pertama nilai-nilai yang ditemukan dalam novel. Nilai-nilai yang kami temukan dalam novel yaitu ada nilai moral dan nilai sosial. Nilai sosialnya dapat teman-teman lihat melalui paragraf kedua, kalimat pertama. Kutipannya yaitu setelah berbincang-bincang dan membujuk kakaknya, pada akhirnya Hendra sang kakak dengan ikhlas untuk memberikan uang celengannya saat itu kepada adik tersita. Dan pada kutipan ini kami menganggapnya sebagai nilai moral sosial. Nilai sosial. Yang kedua, pada kutipan teks yang terdapat pada paragraf kedua kalimat terakhir, pada akhirnya Hendra sebagai sang kakak rela untuk mendengarkan hatinya untuk adik tercinta. Kutipan ini kami anggap Angel, di mana tokoh Hendra adalah kakak dari Angel. Hendra adalah tokoh yang baik hati, penyayang, dan peduli terhadap adiknya. Bukti yang pertama yaitu Hendra rela memberikan uang hasil celengannya kepada Angel untuk membeli kado ulang tahun. Dan bukti yang kedua yaitu Hendra rela membawakan kado ulang tahun Angel yang tertinggal pada saat pesta hari ulang tahun. Di sini mencerminkan sosok Hendra yang memiliki jiwa yang bertanggung jawab sebagai seorang kakak. Interpretasi pandangan pengarang berdasarkan nilai yang ditemukan dalam penggalan novel yaitu
Di sini kami sangat setuju dengan pandangan pengarang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya apa tadi memberi? Ya, apakah dari kelompok-kelompok ini ada yang memberi pertanyaan, saran atau pertanyaan? Kami saran kalau bisa pada saat presentasi itu yang melakukan pemaparan materi itu jangan hanya menonton satu orang. Kalau bisa semua dapat bagian. Mungkin itu saja agar diperhatikan kelompok lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku perwakilan dari kelompok. Pada akhir presentasi tadi kan sempat disampaikan interpretasi dari pandangan pengarang. Nah, tadi kelompok nilai agama setuju akan pandangan pengarang. Nah, tadi mungkin menurut saya itu agak kurang menjelaskan kenapa sampai kelompok nilai agama itu setuju. Kenapa kelompok agama setuju dengan pandangan pengarang? Tadi mungkin hanya disebutkan saja alurnya, tapi bisa dijelaskan alasan utamanya kenapa kelompok agama itu setuju dengan pandangan si pengarang. Mungkin kepada penanya, Azika. Jadi tadi pertanyaannya, kenapa kami setuju dengan pandangan pengarang melalui tokoh Hendra yang sudah kami jelaskan tadi. Jadi kami setuju itu karena di sini pengarang menuliskan bahwa sosok Hendra itu memiliki watak yang baik hati, penyayang, dan peduli terhadap adiknya. Jadi kami setuju terhadap pandangan pengarang walaupun melalui analisa kami sendiri. Apakah masih itu? Apakah interpretasi itu kan semacam pemberian kesan? Nah, kalau misalnya kelompok 3 menyampaikan bahwa kelompok 3 setuju akan pandangannya penulis terhadap Hendra ini, itu kan sudah tercantum dengan jelas di dalam penjualan novel. Nah, mungkin yang maksud saya ini alasan kenapa sampai kelompok nilai agama itu setuju. Maksudnya kan ini kan lebih ke nilai agamanya. Oke, di sini sebenarnya jika pertanyaannya alasan palingan itu kenapa alasannya sehingga kita setuju. Jadi kan di sini dikatakan setuju karena di sini kita lihat si Hendra ini kita setuju dia itu sebagai seorang kakak. Apa itu yang dia lakukan semua kepada adiknya itu otomatis jelas kita setuju sama dia. Bukan sebenarnya tidak harus kita sebutkan lagi sifat-sifatnya apa watak-wataknya semua di sini. Bisa mungkin karena sebagainya seharusnya sebagai seorang kakak sudah begitu mungkin. Saya tambahkan lagi mungkin alasan kami memilih sangat setuju terhadap tokoh pengarang karena di sini kan pengarang menyebutkan bahwa Hendra itu tidak disebutkan secara langsung bahwa Hendra itu adalah kakak yang memiliki sifat penyayang, baik hati, namun berdasarkan teks cerita di situ dapat kami analisa bahwa Hendra itu memiliki tokoh penyayang, baik hati terhadap adiknya, walaupun adiknya tidak menghargai kakaknya ini. Kan dari kelompok lain tuh tadi jelas sudah. Dari ini sudah jelas atau masih ada yang ingin disampaikan? Mungkin jawaban yang sudah diberikan sudah saya tangkap, sudah jelas. Hanya mungkin ada sedikit ini mungkin maksud apa? Jadi kan kita sekarang lagi belajar nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah novel. Nah, mungkin lebih alasan kenapa kita setuju terhadap pandangan penulis mengenai nilai-nilai terkandung itu mungkin lebih kepada kitanya. Kenapa kita setuju novel itu memiliki nilai-nilai seperti itu, bukan lebih ke karakternya. Maksudnya kayak pengarang kan menyebutkan bahwa dalam novel itu ada nilai sosial secara tidak langsung. Nah, kenapa kita setuju akan itu? Bukan karena memang ada kutipannya, tapi memang nilai itu udah benar adanya, dapat kita ambil pelajarannya. Mungkin begitu. Terima kasih. Gimana? Terima kasih. Secara lanjut ya. Saja yang dapat
dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada guru dan teman-teman semua. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini kelompok nilai sosial akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya atas nama Muhammad Syaratal Alhamdul Wahid selaku moderator dan teman-teman saya Wadina Delafina Hidayat sebagai pemateri. Saya Sufisya Susyandria sebagai penyaji. Saya Wadina Sabria sebagai penyaji. Saya Mahfud Rahman sebagai notulen. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada pemateri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Nah, dari diskusi kami diskusi kami berlima, yang pertama kami menempatkan pada nilai-nilai yang ditemukan dalam cerita ini. Nah, kami menemukan ada nilai yang terkandung dalam cerita ini. Yang pertama itu ada nilai moral dan yang kedua itu ada nilai sosial. Nah, untuk nilai moral sendiri kita ketahui bahwa nilai moral ini merupakan suatu nilai yang harus kita ikuti, seperti kayak suatu hal baik yang harus kita juga lakukan hal tersebut. Nah, nilai moral yang saya dapat dari cerita ini yaitu saat Hendra, kakaknya Angel, dia ini memberikan uang celengannya dengan ikhlas kepada Angel. Nah, kata ikhlas ini adalah hal yang harus kita lakukan setiap hari. Maksudnya seperti kita melakukan sesuatu itu dengan ikhlas. Karena ikhlas juga merupakan kunci dari kesuksesan, itu menurut kami. Dan yang kedua adanya nilai sosial. Nilai sosial ini kita ambil dari hubungan persaudaraan antara kakak dan adik, yaitu Hendra dan Angel, di mana kakak yang menyayangi adik dan juga adik yang menemani kakaknya tanpa lelah. Nah, yang kedua ada pandangan pengarang terhadap nilai-nilai kehidupan dalam novel. Nah, pandangan kami sendiri yaitu hadirnya tokoh Hendra sebagai seorang yang memiliki keistimewaan, yaitu dia memiliki keterbelakangan mental, tetapi dia juga memiliki jiwa kasih sayang yang besar, di mana dia rela berkorban demi adiknya. Sebagai contoh, pas di situ terdapat pada cerita dikatakan bahwa adiknya, yaitu Angel, mengalami kecelakaan dan dia membutuhkan donor. Nah, pandangan kami sendiri yaitu melalui tokoh Hendra kita bisa belajar bagaimana cara kita mengorbankan sesuatu hal yang penting bagi kita demi orang yang kita sayangi. Juga memiliki keterbelakangan mental bukan menjadi penghambat bagi kita untuk mencintai orang yang kita sayangi dan bermanfaat untuk mereka. Dan menurut saya membantu orang lain itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai sesama manusia. Mungkin itu pemaparan dari saya, dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja pemaparan yang dapat kami berikan. Mungkin dari teman-teman sekalian yang ada yang ingin memberi saran atau bertanya, saya persilakan. Dari kelompok nilai agama. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok nilai sosial. Tadi kakak tadi menyebutkan bahwa adik yang menemani kakaknya tanpa kenal lelah. Sedangkan dalam teks kutipan tersebut tidak terdapat kata-kata begitu ataupun penerapannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya berikan kepada pemateri. Mungkin itu memang terima kasih atas kesempatannya sebelumnya. Mungkin memang itu tidak dijelaskan bahwa dia tidak sampai lelah kok, tapi ini termasuk makna tersirat, di mana dia menemani kakaknya seharian. Siapa sih yang tidak lelah menemani seseorang seharian? Kan? Nah, maka dari itu kita mengambil bahwa seorang Angel ini tidak lelah menemani kakaknya seharian. Mungkin itu bisa dijawab. Sifat Angel tambah kebaikan dari kata baik atau menemani kakaknya. Diperjelas pertanyaan. Dia sangat baik dan berkesan dengan kakaknya, sedangkan dalam buku ini tidak tercantum begitu tanpa sifat Angel itu tambah kebaikan dan mungkin terima kasih atas pendapatnya. Jadi menurut kami sebagai seorang saudara pasti kita saling menyayangi. Mungkin ada beberapa saudara, tapi kebanyakan saudara saling menyayangi, kakak, adik. Walaupun dia tidak kita bawalah ke kehidupan kita. Apa kita tidak sayang sama adik kita, kakak kita? Maksudnya walaupun seperti itu kan sayangnya kita, walaupun kita sejengkel apapun sama dia, tapi
kita ada hubungan darah, di mana itu hubungan darah itu tidak bisa melampaui dari hubungan apapun, walaupun dia sedekat apapun, tapi hubungan darah itu yang terbaik menurut kami. Atau bilang bahwa tokoh yang jadi lebih baik karena itu melalui analisa kita terhadap teks tersebut kan kita bisa dibilang kita tidak hanya bisa bilang tokoh tersebut baik apabila ada di teks saja, tapi kita bisa menganalisanya sesuai dengan teks tersebut. Baik, mulai pendapatannya. Kenapa saya katanya? Nah, kita kan berpacu pada teks yang diberikan, bukan pada kehidupan kita. Kenapa kita katakan demikian? Karena kalau misalnya kita berpacu pada kehidupan yang orang lain, yang pertama kita fokusnya di teks, kita belajarnya mengenai tentang dalam teks ini. Yang kedua, kehidupan masing-masing orang itu berbeda-beda. Nah, itu yang kedua. Nah, selanjutnya, kenapa sampai mohon maaf saya kurang menyatakan bahwa analisis dari nilai sosial ini salah atau keliru. Namun di sini kita berandai-andai pada novel ini kalau misalnya dia terima atau mungkin dia terima kondisi kakaknya, pasti konflik utama dalam novel ini akan terjadi. Jadi pasti konflik ini terjadi. Alasan utamanya menurut saya itu karena karakter egois dari si Angel. Mungkin sekian saya kembalikan ke terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Sebagaimana perhatikan waktu ya tadi berapa menit? Sebagaimana Pak saya sudah ada lewat, ya tinggalin saja kemudian yang lainnya. Karena tadi kita sudah sepakat satu kelompok 8 menit. Kita sudah konsisten, silakan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada awal, Angel ini dia baik, tetapi sebagai yang diterangkan juga pada teks, dia juga manusia biasa yang ingin memiliki kebahagiaannya sendiri, di mana dia mempunyai rasa malu ketika kakaknya datang karena sudah dijelaskan oleh teman Edwin bahwa di mana tetapi kami mengambil ini dari cerita ini menurut kami sendiri, pandangan kami sendiri. Dan di sini kami tadi sudah menjelaskan juga bahwa Angel ini seorang yang dia baik, tetapi dia juga orang pada umumnya dia normal, di mana dia juga tidak ingin kehidupannya diganggu, di mana walaupun dia menerima kakaknya, tetapi ketika hal yang penting bagi dirinya itu terusik, pasti dia merasa kesal, dan itu yang kita ambil dari situ. Maksudnya mungkin itu yang disebut dengan egois yang tadi kan. Oke, kita berangkat dulu ya. Kalau begini, kita akan selesai sampai malam. Sebentar kita akan ada kesimpulan lagi terakhir. Saya, silakan ditutup moderator, kemudian siap-siap kepala nilai area untuk tampil ya. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami, yaitu kelompok nilai sosial. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada guru dan teman-teman sekalian yang telah memberikan kesempatan kami untuk membacakan hasil kerja kelompok kami. Adapun sebelum lanjut ke materi, kami ingin memperkenalkan nama kami satu persatu. Nama saya Laude Muhammad Rizal selaku moderator. Dan atas nama Nur Ramadhani sebagai penyaji. Saya akan berdiri sebagai Nama dulu. Saya akan berdiri sebagai penyaji. Berikut. Saya Ibrahim Kawal sebagai nator. Oke, lanjut. Santai ya. Dan untuk membahas hasil kerja kelompok kami, saya serahkan kepada pembicara satu. Kita berangkat dulu kalau begitu kelompok. Diskusi kami, nilai yang ditentukan yaitu nilai sosial dan nilai moral. Pandangan pengarang berdasarkan nilai-nilai kehidupan dalam novel. Pengarang menghadirkan novel Hendra yang mencerminkan nilai sosial, yaitu Hendra merelakan tabungan untuk sang adik. Di sini kami menurut pandangan kami di sini dapat kita ambil
sosial sebagai seorang manusia yang harus ikhlas untuk memberikan memberikan kepada orang lain sesuatu yang berharga. Oke, kemudian pengarang juga menghadirkan cerminan nilai moral, yaitu Hendra rela mendonorkan hati demi sang adik. Menurut pandangan kami di sini kami dapat mengambil nilai moral, yaitu sebagai seorang manusia kita harus menolong kepada orang lain yang mengalami kesusahan atau yang lagi membutuhkan pertolongan kami. Selanjutnya interpretasi pandangan pengarang berdasarkan nilai yang ditemukan dalam penggalan novel. Menurut kami setuju dengan pandangan pengarang melalui tokoh Hendra yang mencerminkan nilai sosial, yaitu Hendra merelakan tabungan untuk sang adik. Nilai sosial yang dapat kita ambil yaitu sebagai seorang manusia kita harus ikhlas untuk memberikan apapun, untuk memberikan kepada orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Dan juga pengarang mencerminkan nilai moral pada tokoh Hendra yang rela mendonorkan hati untuk sang adik tercinta yang mengalami koma akibat kecelakaan. Di sini menurut kelompok kami dapat mengambil nilai moral, yaitu sebagai seorang manusia kita harus menolong antar sesama satu dengan yang lainnya yang membutuhkan bantuan kami. Itulah presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya kira itu hasil dari kelompok kami. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin memberikan sanggahan atau saran. Silakan. Nah, kelompok saya ya, kita waktu ini ya. Saya persilakan kepada kelompok nilai moral untuk membacakan. Padahal untuk karena kita berpacu pada kutipan teks di sini, ya Hendra dan Tinder itu bukannya sebuah orang yang tidak dikenal, tetapi mereka sebuah saudara. Jadi untuk kata orang lain saya kurang setuju. Mungkin itu dari saja dari saya. Saya kembalikan kepada Sudah memberikan pertanyaannya. Sanggahan. Mungkin dari kelompok lain ada yang memberikan pertanyaan atau saran. Berikan kesempatan kepada pembicara untuk membacakan jawaban yang telah diberikan pertanyaan dari kelompok nilai moral. Oke, baik. Tadi nilai moral. Mengatakan bahwa kurang setuju kalau mengenai dikatakan SMA ya, kurang setuju kalau dikatakan sebagai orang lain karena pada dasarnya mereka itu bersaudara. Oh iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kami mengambil dari kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kalau untuk dalam penggalan novel, baik saya tambahkan. Di sini kami mengambil nilai yang patut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tadi pemateri mengatakan bahwa kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong kepada manusia lain. Di sini kami tidak mengambil kutipan yang ada pada sosial, tapi kami mengambil nilai yang patut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah jawaban kami. Mungkin bagi kelompok yang telah memberikan pertanyaan, bagaimana pendapat yang terjabarkan? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Jawabannya saya Terima kasih. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan atau saran. Gimana kelompok lain? Jelas. Jelas ya? Dari atas Terima kasih. Itulah hasil kerja kelompok kami. Mungkin ada kesalahan dari kata atau maaf atas mungkin ada kesalahan dari kelompok kami. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kelompok terakhir ya. Kelompok terakhir dari semangat ya. Dari semangat. Silakan ya. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada guru dan teman-teman sekalian yang telah memberi kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok didik, untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Adapun sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada hari ini kita berdiskusi mengenai novel.
Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin saya persilakan. Oh, sebelumnya mungkin perkenalkan, nama saya Aldo sebagai moderator. Dan saya Muhammad Al-Fatih sebagai pembaca materi 2. Saya Nurbaisara sebagai pembaca materi 2. Baik, itulah perkenalan singkat dari kami. Langsung saja untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada pemateri pertama. Oke, baik. Kelompok kami yaitu kelompok ini kami menemukan dua nilai dalam novel tersebut. Untuk nilai sosial kami menemukan 2, sedangkan nilai moral 1. Untuk nilai sosial, pandangan pengarang berdasarkan nilai-nilai kehidupan dalam novel. Pengarang menghadirkan tokoh Angel dan Rita, di mana mereka berdua adalah kakak beradik. Pada tokoh Angel, dia di posisi sedang membutuhkan uang untuk memberikan hadiah di bulan pacar bicaranya itu. Angel membujuk kakaknya, yaitu Hendra, untuk memberikan uang cadangannya pada akhirnya Hendra sang kakak ikhlas memberikan uang cadangannya 1. Nah, untuk interpretasi pandangan pengarang berdasarkan nilai yang ditemukan dalam novel, kelompok kami sangat setuju dengan pendapat pengarang di mana melalui tokoh Angel dan Hendra menggambarkan kehidupan sosial, di mana saat membutuhkan uang Hendra memberikan tabungannya, artinya bahwa saat seseorang membutuhkan sesuatu ada orang lain atau kakaknya yang membantunya saat itu. Untuk pandangan umumnya terjadi pandangan pengarang berdasarkan nilai-nilai kehidupan dalam novel ini, pengarang menghadirkan kembali tokoh Angel dan Hendra di mana pada saat Angel mengalami kecelakaan, kakak dari Angel yaitu Hendra tetap membantu adiknya mendonorkan hatinya untuk adiknya yaitu Angel. Sedangkan interpretasi pandangan pengarang berdasarkan nilai yang ditemukan dalam penggalan novel ini, kelompok kami sangat setuju dengan pendapat pengarang di mana melalui tokoh Hendra menggambarkan kehidupan sosial yang mana tokoh Hendra mau untuk membantu adiknya Angel yaitu yang telah mengalami kecelakaan. Artinya bahwa kita harus bisa saling menolong dalam kondisi apapun, apalagi sesama manusia atau saudara. Baik, selanjutnya yang nilai terakhir akan dibacakan oleh pemateri 3. Moral, pandangan pengarang berdasarkan nilai kehidupan dalam novel. Pengarang menghadirkan tokoh Angel dan Hendra. Pengarang menghadirkan tokoh Angel dan Hendra kembali, di mana Angel merasa malu saat kedatangan kakaknya di acara pesta ulang tahun, yang mana kakaknya memiliki keterbelakangan mental yang pada akhirnya mengakibatkan pesta menjadi ricuh. Interpretasi pandangan pengarang berdasarkan nilai yang ditemukan dalam penilaian novel. Setuju dengan pandangan pengarang di mana melalui tokoh Angel dan Hendra yang menggambarkan nilai moral dalam kehidupan, di mana tokoh Angel malu pada kakaknya yang memiliki keterbelakangan mental. Artinya seharusnya semua manusia bisa saling menghormati dan menghargai. Baik, itulah tadi mungkin materi yang dapat kami presentasikan. Selanjutnya saya membuka sisi diskusi atau sisi pertanyaan bagi yang ingin memberikan pertanyaan, saran ataupun sanggahan. Kembalikan dulu saja ke tempat asalnya. Saya kembali ke tempat semula. Makna terserahnya kan begitu seperti dibilang Dina tadi. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Oke, kalau begitu aku langsung dulu kalau tidak pertanyaan sudah jelas. Baik, mungkin karena sudah jelas dan mungkin sudah kami semua. Demikian presentasi kelompok kami pada hari ini. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatian ya. Semangat? Masih. Ya, sebelum kita beralih kepada kegiatan penutup, kita berkesimpulan sebentar, kemudian ada refleksi, ada yang saya bagikan nanti, kemudian ada yang saya perhatikan sebentar jawaban seperti apa, ada juga yang mau diisi. Saya punya sebuah permainan dulu, disimak ya. Ya. Jadi saya pinjam nama hewan buah, gajah dengan semut. Perhatikan ya. Ketika saya mengatakan gajah, nah kalian bilang katakan besar tapi gini ya.
Oke, sudah siap break. Oke, sekarang sebelum kita pindah ke ini ya, saya mau kirimkan dulu linknya menyimpulkan apa yang kita diskusikan hari ini. Mana? Coba Jepang coba berdiri. Kesempatan dari Bu Guru kepada saya untuk memberikan kesimpulan materi kita pada hari ini. Untuk kesimpulannya, menurut dari pandangan saya, dalam teks ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana untuk menjadi seorang kakak itu harus sayang dan peduli terhadap adiknya, walaupun adiknya tidak terlalu senang dengan apa yang dimiliki kakaknya. Selain itu, seorang adik juga harus menerima kakaknya walaupun kakaknya kurang sempurna di mata adiknya, karena mengingat bahwa sesama saudara itu saling menyayangi, saling menjaga, dan saling mengisi satu sama lain. Oke, super sekali. Sekarang kan sebenarnya luar biasa. Saya tambahkan ya. Tadi setelah saya lihat kalian penyalis itu luar biasa, dari berbagai kelompok tadi itu luar biasa. Yang jelasnya, ketika kita menafsir pandangan pengarang, yang perlu kita perhatikan pertama adalah nilai apa yang terkandung dalam pengarang novel itu. Jangan pernah kita keluar dari situ, karena dari nilai situlah kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan tidak pernah jauh dari kehidupan manusia sehari-hari. Apa yang ada dalam teks sastra itu, mau novel, mau cerpen, mau roman, karena pada dasarnya semua yang tertulis di dalam karya sastra itu adalah diambil dari peristiwa kita, kehidupan kita sehari-hari. Kontekstual artinya nyata. Jadi kita menganalisis tidak akan pernah keluar dari situ. Maka dari situ kita bisa mengambil nilai-nilai, ya. Bersaudara itu memang tidak bisa dipisahkan oleh apapun, ya. Siapa mau bantu adiknya kalau bukan kakaknya, apalagi dia adalah seorang laki-laki. Walaupun dia memiliki sebuah keterbelakangan mental, ternyata dia masih punya hati nurani. Dia masih punya hati, dia mau bantu adiknya. Hanya sang adik bukannya tidak mau terima bantuan kakaknya, tapi dia merasa tidak merasa malu dengan sifat sang adik tadi, ya. Seperti itu ya. Yang jelasnya satu saya tekankan bahwa keterbelakangan mental atau sesuatu kekurangan dari kita itu tidak bisa kita jadikan sebuah yang tabu yang membuat kita malu, apalagi itu adalah saudara kita. Seperti itu ya. Oke, coba yang sana coba diulangi, yang sana berdiri dulu, coba diulangi. Oke, silakan. Ulangi sedikit. Baik, terima kasih kita ambil dari kutipan novel tersebut, yaitu kita itu harus saling tolong menolong antar sesama manusia. Selanjutnya, kita tidak boleh membeda-bedakan manusia walaupun orang tersebut memiliki keterbatasan mental. Kita harus menghargai orang tersebut bagaimanapun keadaannya dan kondisinya. Oke, terima kasih ya. Sebagai evaluasi silakan dibuka dulu linknya yang saya kirimkan itu, coba dibuka. Sampai waktu kalian 2 menit ya, ada garis di situ, nanti saya buatkan sebentar di sini. Hasilnya ya, silakan. Iya, yang tadi coba dibuka. Yang saya lihat di sini ya, untuk refleksi dan yang kita kirim hari ini. Kalau dikerjakan bisa dikerjakan di rumah, tapi refleksi itu wajib diisi ya. Langsung dikirim ya. Langsung dikirim supaya saya langsung download perkenalan. Coba dibuka. Sudah ada yang mengirim? Sudah, Bu. Coba saya lihat berapa orang yang mengirim ini. Oke, coba perhatikan. Saya lihat dulu siapa ini. Oke, ini kan pertanyaannya ya. Kemukakan perasaan Anda hari ini menyenangkan, kemudian ini. Oke. Menarik. Berikut, berikan tanggapan Anda mengenai cara guru dalam menyampaikan materi. Penyampaian materinya sangat jelas. Berikut, berikan tanggapan Anda mengenai media yang digunakan guru. Belajar sambil bermain. Berikut, adakah hal baru yang ditemukan? Ya, belajar. Apa ini? Belajar sambil berdiskusi ya. Berikut, apa yang sebaiknya dilakukan gurunya? Ada berapa kayaknya ini yang mengirim? Coba saya cek dulu ya, langsung di email. Sudah diperhatikan? Oke, Aldo mana Aldo? Ibu. 100 Aldo ya? Ikut rambut juga 100, ada 100, ini 100. Ada 160, 80, tapi demikian 100 lah. Berarti materi hari ini alhamdulillah tersampaikan dengan bagus ya, dengan baik. Oke. Terima kasih atas apa yang telah kalian diskusikan, atas atensi kalian hari ini, kerjasamanya. Saya ucapkan dari terima kasih. Semoga kita tetap mendapat paham dari Yang Maha Kuasa ya. Oke, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, saya persilakan untuk diatur kembali tempat duduknya.
hari ini setelah berjalan dengan lancar, tidak ada kendala-kendala apapun, kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, ya. Kondisi memungkinkan, semua suasana memungkinkan. Maka dari itu sebagai wujud rasa syukur kita terhadap Sang Pencipta, saya persilakan kepada kita kelas untuk memimpin doa. Silakan. Mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada kakak kelas. Saya sampaikan bahwa jangan pernah bosan untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk berliterasi. Karena dengan semakin banyak berliterasi, semakin banyak membaca, wawasan kita itu semakin besar dan kita bisa mengenal dunia dengan hasil literasi kita itu, ya. Oke, demikian untuk pembelajaran hari ini saya tutup dengan ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.